Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip, syarat, dan rukun kewarisan. Baik, yang pertama ini prinsip ijbari. Nah, ijbari di sini adalah paksaan dijalankannya ketentuan hukum berdasarkan ketentuan Allah. Nah, jadi peralihan harta berlaku dengan sendirinya bukan karena kehendak pewaris ataupun ahli waris dan tidak memberatkan ahli waris. Yang dibagi adalah harta setelah bersih dari kewajiban sehingga utang tidak diwariskan. Oke. Jadi seperti itu, harta peninggalan harus bersih dulu dari kewajiban dan tanggungan pewaris. Perbedaan dengan KUH Perdata, peralihan harta tertanggung pada kehendak atau kerelaan ahli waris. Apabila bersedia menerima warisan, berkewajiban membayar hutang. Jadi belum bersih, warisannya belum bersih dari hutang ataupun kewajiban pewaris. Kedua, prinsip individual. Nah, dapat dimiliki secara perorangan, tidak terikat oleh ahli waris lainnya. Dapat tidak dibagi apabila dikehendaki ahli waris atau karena keadaan. Misalnya karena anak-anak masih kecil, maka masih dalam kesatuan dengan hak waris istri dari yang meninggal. Kemudian, nah kesimpulannya di sini, kewarisan kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Yang ketiga, prinsip bilateral. Nah, artinya adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatannya. Nah, berlaku dalam garis lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping. Selanjutnya, prinsip adanya kematian. Tentu jika ada kewarisan, maka pasti adanya kematian. Nah, erat dengan prinsip ijbari, orang dapat berkehendak bebas atas hartanya hanya pada saat dia masih hidup. Waris hanya berlaku setelah adanya kematian pasti. Nah, dalam KUH Perdata ini dikenal dengan warisan karena wasiat. Perbedaan dengan hukum waris adat juga di sini ada proses kewarisan dapat dimulai sejak pewaris masih hidup. Nah, ini sebab-sebab mewarisnya. Ada 4, tapi yang baitul mal ini saya salah penameran. Hubungan kekeluargaan, hubungan darah atau kekerabatan, furu, usul, hawashi. Kemudian yang kedua, hubungan perkawinan, hanya perkawinan yang sah secara agama juga secara negara. Kemudian 3, wala, hubungan hukmiyah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Misalnya seorang yang telah memerdekakan budak berhak mewaris dari budak apabila tidak ada ahli waris lainnya. Kemudian pada umumnya budak tidak memiliki harta sehingga kecil kemungkinan untuk menjadi pewaris. Kemudian baitul mal ini apabila tidak ada seorang pun yang berhak menerima warisan, jadi hartanya diserahkan kepada baitul mal atau pembedaraan umum. Rukun dan syarat. Nah, ini yang mesti ada dalam kewarisan Islam. Rukun mawaris, yang pertama harus ada pewaris atau orang yang telah meninggal. Kedua, ahli waris, orang yang berhak menerima warisan. Ketiga, warisan, irs, miras, maurus, turos, atau tirkah, ini nama-namanya, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Kemudian ini ketentuan untuk harta peninggalan. Harta benda almarhum disebut sebagai harta peninggalan. Nantinya untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang harta-harta bawaan dan juga harta-harta yang menjadi harta warisan. Nah, ini juga bisa dibaca. Ini adalah bagannya. Jadi suami istri yang masih hidup tentu itu membawa harta bawaan. Istri membawa harta bawaan, kemudian suami juga membawa harta bawaan. Nah, kalau digabungkan menjadi harta bersama yang nantinya akan dibagi menjadi 50% dulu. Nah, dari harta keduanya menjadi harta peninggalan hasil dari harta gabungan suami istri itu. Dikurangi hutang, dikurangi perawatan jenazah dan lain sebagainya, menjadilah warisan almarhum seperti itu. Kemudian pembersihan harta peninggalan. Harta peninggalan atau warisan
dibagi, harus dibersihkan dulu dari beberapa hal, yaitu pertama biaya perawatan jenazah, memandikan, mengkafani, mengubur, mengusung segala macam ya. Kemudian biaya perawatan, mungkin sebelum meninggal ada sakit dulu, yang itu ada tanggungan maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Biaya pelunasan hutang, mungkin belum bayar zakat, kafaro, juga hutang kepada manusia. Hal ini biasanya sebelum mayat diantarkan atau dikubur itu ditanya dulu oleh ini ya, perangkat desa untuk menghubungi keluarganya bagi yang hutangnya belum dilunasi oleh pewaris. Kemudian pelaksanaan wasiat. Nah, ini wasiat boleh dilaksanakan biasanya wasiat itu kan dibuat sebelum pewaris meninggal. Nah, jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Kemudian syaratnya adalah meninggal dunia si pewaris jelas meninggal sejati, tidak hilang ataupun yang lainnya. Kemudian kedua, hidupnya ahli warisnya masih hidup. Ketiga, mengetahui status kewarisan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penghalang warisan. Di sini ada beberapa yang menghalangi ahli waris menerima warisan. Pertama adalah pembunuhan, kemudian kedua pembedaan agama, termasuk juga di dalamnya murtad, perbudakan, dan berlainan negara. Nah, perbunuhan di sini, ini dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban tidak bapaknya maupun anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya. Oke. Nah, lanjut, ini perbedaan pendapat ulama, jenis pembunuhan mana yang tidak boleh menerima warisan, yang disepakati ataupun yang tidak disepakati. Ini ada perbedaan pendapat, ya. Yang kedua, perbedaan agama berlaku baik pewaris muslim dan ahli warisnya non-muslim, atau sebaliknya, pewaris non-muslim dan ahli warisnya muslim. Berlaku pula untuk pewaris atau ahli waris yang murtad. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Yang ketiga, perbudakan. Nah, perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris karena budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, termasuk mengurus hak miliknya. Nah, dasarnya apa? Surat An-Nahl ayat 75. Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap suatu apapun. Karena seorang budak jarang menjadi pewaris dan tidak dapat menjadi ahli waris. Kemudian berlainan negara adalah berlainan pemerintahan. Berbeda pemerintah yang diikuti pewaris atau ahli waris, kecuali berbeda negara antar sesama muslim. Karena walau berbeda pemerintahan dengan jarak yang berjauhan, tetap dipandang sebagai suatu kesatuan negara. Dasarnya apa? Sejarah peperangan pada masa Rasulullah, di mana apabila berperang dengan orang kafir, harta umat Islam yang meninggal dunia tidak dapat diwarisi oleh orang yang berperang dengan umat Islam, agar tidak memperkuat pihak musuh Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.